Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kak Vima. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem indera dan sistem saraf hewan. Yuk, kita langsung aja. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Yang pertama ada sistem indera, yang kedua ada sistem saraf, yang ketiga ada penjalaran saraf. Lanjut, sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, di hewan sendiri ada vertebrata dan invertebrata ya. Lanjut untuk vertebrata. Yang pertama ada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki manusia juga dimiliki mamalia. Mamalia memiliki 5 macam indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Contohnya itu ada kucing, ada anjing, ini namanya mamalia. Oke, untuk yang vertebrata yaitu burung contohnya. Indera penglihatan dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Lanjut, ini untuk vertebratanya yang kedua ada reptil atau ular. Indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Lidah itu kemudian ditarik dan ditempelkan pada organ Jacobson untuk menyampaikan bau. Sebagai pemakan bangkai, komodo memiliki indera pencium yang sangat tajam. Hewan ini dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi ini kata ya. Pada amfibi misalnya kata indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat seperti dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nikitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Selanjutnya ada pisces atau ikan. Indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat akan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Selanjutnya untuk invertebrata sendiri atau hewan tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama protozoa. Pada umumnya tidak memiliki indera tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Bila ada kekuatan cahaya, amuba dan paramecium akan menjauh. Englena hanya memiliki alat penerima rangsang cahaya berupa bintik mata berwarna merah di dekat flagellnya bila ada cahaya tersebut. Selanjutnya itu ada Coelenterata, hewan berongga seperti ubur-ubur, memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Selanjutnya ada cacing pipih. Cacing pipih contohnya adalah planaria, memiliki sepasang bintik mata pada bagian interior tubuhnya. Bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Planaria cenderung bergerak menjauhi cahaya. Selanjutnya ada moluska atau bekicot. Bekicot mempunyai 2 pasang antena. Pada sepasang antenanya yang panjang, di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan. Sedangkan sepasang antena yang pendek sebagai indera peraba. Lanjut untuk cacing tanah. Cacing tanah memiliki indera penerima rangsangan yang cukup baik.
Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya dan hanya mampu membedakan gelap terang. Selanjutnya ada serangga. Serangga memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal atau oceli, mata majemuk atau mata faset, dan ada pula yang memiliki keduanya. Mata tunggal umumnya berbentuk segitiga. Mata majemuk terdiri dari ribuan alat penerima rangsangan cahaya yang disebut omatidium. Selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris inderawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Nah, ini adalah gambar sel sarafnya ya. Selanjutnya ini ada invertebrata. Ada coelenterata. Pada coelenterata akuatik seperti hidra, ubur-ubur, dan anemon laut pada mesolegna yang terletak di antara epidermis dan gastrodermis terdapat sistem saraf difus karena sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut saraf jala. Selanjutnya ada echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala, belum ada pengelompokan dalam ganglion. Selanjutnya ada platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipih terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala terdapat dua tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya membentuk seperti tangga. Selanjutnya arthropoda. Sistem saraf pada arthropoda mempunyai struktur bilateral seperti pada cacing tanah, dan moluska primitif perkembangan yang kompleks pada otak arthropoda sangat berbeda dari spesies ke spesies, tapi pada dasarnya mempunyai tiga bagian: protocerebrum, deuterocerebrum, dan thyrocerebrum. Selanjutnya pada annelida. Pada hewan Polychaeta terdapat ganglion cerebral atau ganglion supraesophageal, dapat juga disebut sebagai otak yang terletak di sebelah dorsal kepala. Ganglion supraesophageal itu dihubungkan dengan ganglion subesophageal oleh dua buah saraf circumesophageal. Dari ganglion subesophageal itu mengalir ke belakang sebatang saraf ventral. Selanjutnya ada moluska. Pada tiram terdapat tiga pasang ganglion, sepasang dekat esophagus, sepasang dalam kaki, dan sepasang dekat ujung posterior massa visceral. Ganglion-ganglion itu dihubungkan satu dengan lainnya dengan serabut-serabut longitudinal, dan yang anterior juga serabut-serabut transversal. Sel-sel sensori mungkin peka terhadap sentuhan dan cahaya terdapat di sepasang batas mantel. Selanjutnya pada vertebrata. Sistem sarafnya itu ikan merupakan vertebrata yang paling rendah derajatnya dibanding vertebrata lainnya. Ikan merupakan hewan yang memerlukan kemampuan bergerak yang memadai untuk menghindar dari musuh dan menangkap mangsa. Selain itu, ikan dituntut memiliki keseimbangan yang bagus. Oleh karena itu, memiliki perkembangan otak kecil yang lebih baik, sebab otak kecil atau cerebrum merupakan bagian pengontrol keseimbangan dan pusat pergerakan. Selanjutnya pada aves. Sistem saraf burung terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bahan utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia.
Selanjutnya pada amfibi, salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum tulang lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera pencium. Otak tengah berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihat atau lobus opticus. Otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya pada reptil. Sistem saraf reptil terdiri atas sistem saraf pusat dan tepi. Di bagian otak besar lobus olfactorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik, sehingga indera penciumnya lebih tajam. Selanjutnya pada mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Nah, ini karakteristik saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat mempunyai fungsi utama dalam memegang semua kendali dan juga pengaturan terhadap keseluruhan kerja dari bagian jaringan sampai ke bagian sel saraf. Untuk tiga saraf esensialnya yaitu bagian materi kelabu sering disebut dengan substansi grisea yang proses pembentukannya dari bagian badan sel. Bagian materi putih sering disebut dengan substansi alba yang proses pembentukannya dari bagian serabut saraf. Jaringan ikat sering disebut dengan sel-sel neurogia yang bisa ditemukan di bagian dalam sistem saraf pusat. Lebih detailnya terletak di antara bagian dari sel-sel saraf yang ada. Saraf tepi. Sistem saraf tepi sendiri bisa dibedakan menjadi dua bagian, meliputi sistem saraf kranial dan juga sistem saraf otonom. Saraf kranial sering disebut juga dengan sistem saraf sadar, merupakan saraf yang mempunyai peranan dalam mengatur semua gerakan yang memang dilakukan secara sadar. Saraf otonom, sistem saraf yang sering disebut dengan sistem saraf tak sadar, yang bisa melakukan aktivitas kerjanya secara otomatis tanpa adanya kehendak dari bagian saraf pusat. Proses perjalanan rangsang. Gerakan dari salah satu anggota tubuh membuktikan bahwa dalam tubuh kita terjadi pengantaran impuls oleh saraf yang mengakibatkan tanggapan yang disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerak. Proses perjalanan rangsangnya yaitu rangsang, reseptor, neuron sensorik, lalu saraf penghubung, otak, saraf penghubung, neuron motorik, lalu efektor. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari atau gerakan yang baru disadari setelah gerakan tersebut terjadi. Gerakan refleks ini merupakan gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon langsung setelah adanya rangsangan. Pada gerak refleks secara skematis yaitu rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor, otak atau sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor. Nah, sekian video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. See you.